Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama Teh Yani di channel YouTube saya, Teh Yani Channel. Ini adalah video ke-8 dari video saya tentang Microsoft Office 365 series. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti pelatihan diseminasi TOT Guru Kreatif 2020, tentu Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan beberapa tugas ya. Tugas yang pertama ada 2, yaitu tentang Microsoft Teams dan Microsoft Educator Center. Semua itu sudah saya bahas di 3 video sebelumnya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk menonton video tersebut, saya sudah sertakan linknya di kolom deskripsi, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan mencoba membantu Bapak Ibu kembali untuk bisa menuntaskan tugas selanjutnya, yaitu tugas kedua tentang Microsoft Form. Tugas kedua tersebut ada 2 ya Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana cara membuat formulir online dan membuat kuis pada Microsoft Form. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang bagaimana cara membuat formulir online. Sedangkan untuk membuat kuis akan saya bahas pada video tutorial berikutnya. Jadi Bapak Ibu tetap stay tune di channel YouTube saya, yaitu Teh Yani Channel. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Lalu silahkan Bapak Ibu like, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Microsoft Form adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat formulir atau kuis secara online. Bagaimanakah cara membuat formulir online? Langkah pertama tentu Bapak Ibu harus masuk dulu ke dalam Microsoft Office 365, yaitu melalui URL office.com. Nah, kebetulan di sini saya sudah berada pada tampilan dashboard Microsoft Office 365. Selanjutnya, kita buka saja ini titik 9-nya atau App Launcher. Lalu kita klik Forms. Lalu kita akan masuk ke dalam tampilan awal dari Microsoft Form. Nah, inilah tampilan awal dari Microsoft Form yang saya miliki, Bapak Ibu. Di sini sudah ada beberapa formulir maupun kuis yang pernah saya buat sebelumnya. Pada Microsoft Form ini ada 2 pilihan menu, yaitu menu ini yang pertama New Form, kemudian menu yang kedua New Quiz. New Form itu digunakan untuk membuat formulir, misalkan membuat formulir untuk merekrut peserta dalam sebuah training atau workshop. Kita juga bisa membuat formulir tentang penerimaan peserta didik baru, atau kita juga bisa membuat angket di mana di dalam formulir tersebut tidak ada jawaban benar dan salah, dan tidak ada poin yang harus ditentukan oleh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau untuk new quiz, kita bisa melakukan penilaian. Misalkan kita akan melakukan penilaian harian, penilaian tengah semester, kemudian bisa juga untuk melakukan penilaian akhir tahun, di mana di dalamnya itu harus memuat jawaban benar dan salah, dan ada penentuan poin atau skor, atau bisa juga langsung dibuat nilai. Baik, saya akan mulai dengan memilih New Form.
Di sini saya akan membuat formulir. Jadi sekali lagi untuk membuat formulir Bapak Ibu tinggal klik new form. Bapak Ibu bisa lihat tampilan new form. Di sini ada kolom yang harus Bapak Ibu isi ya. Nah, ini kolom yang pertama, untitled form. Ini artinya bahwa Bapak Ibu belum menentukan judul. Nah, saya akan buat judulnya Formulir Siswa Baru UPTD SMP Negeri 2 Banjar. Selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa menambahkan gambar atau logo ya. Kita klik yang di sebelah kanan Bapak Ibu, ini insert image. Kita klik. Saya akan menambahkan gambar atau logo SMP Negeri 2 Banjar. Di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar melalui ini image search, yaitu gambar-gambar yang sudah disediakan oleh internet melalui ini aplikasi Bing, di mana Bing ini adalah laman pencarian dari Microsoft sejenis Google. Nah, kemudian di sini juga ada opsi lainnya yaitu OneDrive. Jadi barangkali Bapak Ibu pernah mengunggah file ke dalam OneDrive, kita bisa mengambilnya kembali. Dan di sini juga ada fitur upload. Nah, saat ini saya akan memilih mengambil dari laptop saya. Kita klik upload saja Bapak Ibu. Kita akan cari logo SMP2-nya ada di file mana? Oh, di sini. Tunggu ya Bapak Ibu. Adakah logo SMP2 di sini? Ini logo SMP2, kita open. Nah, logo SMP2-nya sudah muncul ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menambahkan deskripsi untuk memberi informasi kepada siswa baru ya. Misalkan silahkan isi data berikut dengan lengkap dan benar. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Setelah kita menambahkan judul, kemudian menambahkan logo, selanjutnya deskripsi. Pertanyaan pertama biasanya itu diawali dengan data siswa, yaitu nama. Kita add new, kemudian pilih teks, kita tulis nama. Selanjutnya kita akan setting bahwa nama ini wajib diisi oleh calon siswa baru, sehingga kita harus mengaktifkan tombol required. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kita aktifkan tombol required-nya. Jika sudah disetting required, maka nanti calon peserta didik baru pada saat mengisi itu tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya jika pertanyaan nomor 1 ini belum diisi. Selanjutnya saya akan menambahkan
subtitlenya, kita lihat di sini ada titik 3 ya, more settings for question. Kita pilih subtitle. Saya akan memberikan tambahan keterangan. Karena kadang siswa kalau dimintai untuk menuliskan nama, dia menggunakan nama sehari-harinya gitu. Jadi di sini harus ada penekanan bahwa nama yang diminta pada formulir ini adalah nama yang sesuai dengan ijazah. Selanjutnya jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin itu ada pilihan Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya keliru, add new, kemudian saya klik text. Nah, untuk menghapus pertanyaan ini, kita tinggal klik delete. Selanjutnya kita ulangi lagi. Kita pilih choice. Kita tuliskan jenis kelamin. Nah, di sini ada 2 opsi yang sudah disediakan. Kita isi perempuan dan laki-laki. Karena di sini settingannya masih menggunakan subtitle, maka untuk menonaktifkannya kita klik titik 3, kemudian kita hilangkan subtitlenya. Jika pada pertanyaan nomor 1 kita sudah men-setting required, maka pada pertanyaan berikutnya otomatis pengaturannya juga akan sama ya. Jadi di sini sudah otomatis required, sehingga kita tidak usah men-setting ulang atau men-setting untuk setiap pertanyaan gitu. Baik, pertanyaan berikutnya kita akan membutuhkan data tentang tempat dan tanggal lahir calon siswa baru. Kita klik add, kemudian kita klik text. Kita akan isi untuk yang pertama tempat lahirnya dulu. Nah, di sini sudah tersetting required ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya setelah tempat lahir berarti tanggal lahir. Bapak Ibu, khusus untuk tanggal lahir ya, biasanya responden itu kesulitan dalam mengisi formatnya. Biasanya ada yang menulis dalam bentuk kata-kata, misalkan Agustus, Mei ya, Desember, atau juga ada yang menulis dalam bentuk angka, misalkan 03, 07, 10 dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu membuat keseragaman format. Jadi Bapak Ibu setelah klik add new, selanjutnya jangan memilih choice ataupun text, tapi kita pilih date, sehingga format tanggalnya akan sama. Nanti akan kita lihat ya pada saat kita mengisi data formulir ini, tapi itu nanti. Nah, setelah data tempat tanggal lahir, di sini belum ditulis ya tanggal lahirnya, kita tulis dulu. Nah, setelah kita membuat pertanyaan tempat tanggal lahir, selanjutnya kita akan meminta data umur atau usia. Kita add new, kemudian kita text. Nah, ini umur. Kemudian selanjutnya add text kembali. Data selanjutnya yang kita perlukan, misalkan sekolah asal. Sekolah asal. Ya, data calon siswa baru sudah berhasil kita buat, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan preview. Kita klik preview di atas.
barangkali ada yang masih keliru atau ada yang ingin kita tambahkan. Kita lihat dulu Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Kita juga bisa melihat selain tampilan di komputer atau di PC atau di laptop Bapak Ibu, kita juga bisa melihat tampilan di mobile atau di HP calon siswa baru. Nah, ini adalah tampilan yang terlihat di mobile. Kita kembali. Nah, karena di sini masih standar ya tampilannya, di sini kita akan mengubah tampilan atau tema. Kita klik tema. Kemudian di sini ada banyak pilihan, bahkan kita bisa menambahkan kalau dirasa kurang. Kita pilih sesuai selera ya Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan saya akan mencoba untuk memilih yang ini. Otomatis tampilannya sudah berubah ya Bapak Ibu, menjadi lebih menarik gitu. Atau misalkan mau yang ini, kita preview kembali untuk melihat. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, jadi lebih powerful ya. Kalau dilihat untuk mobile seperti ini. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan section Bapak Ibu. Di sini kan datanya baru satu bagian saja ya. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan section? Kita klik add new, lalu kita pilih ini more question types. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang paling bawah yaitu section. Section di sini maksudnya bagian baru, sehingga nanti formulirnya akan terbagi ke dalam dua bagian. Misalkan section yang kedua kita akan minta tentang data orang tua siswa. Kita tuliskan saja data orang tua siswa. Untuk deskripsinya kita kosongkan saja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu silakan explore sendiri ya, barangkali masih diperlukan sebagai informasi, boleh kita tambahkan di deskripsinya. Data yang kita minta misalkan nama ayah kandung ya, kita add new, kemudian kita pilih teks nama ayah kandung. Karena sudah pindah section Bapak Ibu, maka kita harus men-setting ulang. Karena settingan di section 1 itu sudah tidak berlaku pada section 2. Jadi kita klik required-nya supaya data ini diisi oleh siswa baru. Selanjutnya setelah nama ayah kandung, misalkan kita membutuhkan data nama ibu kandung. Nama ibu kandung. Kemudian kita tambahkan lagi pekerjaan ayah. Selanjutnya pekerjaan ibu. Kemudian misalkan kita membutuhkan data wali siswa, kita add new, kemudian kita pilih teks, kita tulis nama wali siswa. Nah, karena nama wali siswa ini tidak wajib untuk diisi oleh siswa baru, ya, maka kita nonaktifkan saja tombol required-nya, kita klik. Nah, ini sudah tidak aktif. Selanjutnya kita akan menambahkan datanya kembali, alamat wali siswa. Alamat wali siswa. Nah, untuk alamat wali siswa, ini sudah berhasil kita buat Bapak Ibu. Kita coba scroll ke atas untuk section 2, kita lihat terlebih dahulu ya. Apakah data yang saya inginkan itu sudah benar, nama ayah kandung, nama ibu kandung, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu.
Nah, ternyata saya ada yang terlupa, Bapak Ibu tidak memasukkan data alamat orang tua siswa. Bagaimana solusinya? Jika Bapak Ibu lupa atau ada yang terlewat, maka kita bisa menambahkannya. Misalkan alamat orang tua siswa itu akan disisipkan setelah pekerjaan ibu, maka kita klik di pekerjaan ibu, kemudian kita klik add new, kemudian kita pilih teks. Kita bisa menambahkannya alamat orang tua siswa. Karena ini berupa alamat, kita juga bisa mengaktifkan menu long answer. Selanjutnya kita scroll kembali ke atas Bapak Ibu. Untuk section 2, di sini sudah ada namanya yaitu data orang tua siswa ya. Tetapi untuk section 1 kita belum memberi nama. Nah, kita bisa memberi nama untuk section 1. Kita akan beri nama untuk section 1 misalkan data calon siswa baru. Kemudian kita kembali lagi ke atas, ke bawah. Kita preview dulu Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana tampilannya, apakah sudah benar. Kita cek satu-satu. Iya. Kita kembali lagi. Kita akan menambahkan section baru lagi Bapak Ibu. Di sini formulirnya sudah ada 2 bagian ya, yaitu data calon siswa baru, kemudian data orang tua siswa. Nah, akan kita tambahkan kembali. Kita klik add new, kemudian tadi bagaimana Bapak Ibu cara menambahkan section? Kita pilih ini ya, more question types, kemudian pilih section. Selanjutnya kita akan menambahkan data data pendukung. Kita beri nama section 3 itu data pendukung. Untuk deskripsinya saya kosongkan saja. Kemudian untuk soal yang pertama, pertanyaan yang pertama, misalkan kita membutuhkan data tentang hobi ya, hobi siswa itu apa hobinya? Hobi. Nah, karena ini section baru seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, maka settingannya sudah tidak bisa menggunakan settingan di section sebelumnya. Jadi kita klik required karena hobi juga diwajibkan untuk diisi oleh siswa baru kita. Selanjutnya kita akan tambahkan data ekskul yang diminati oleh siswa ya. Karena di sini ada beberapa pilihan untuk data ekskul, maka kita pilih add new, kemudian bukan teks tetapi choice ya Bapak Ibu. Kita pilih choice, kemudian kita tuliskan pertanyaannya. Data ekskul yang diminati. Karena di sini tadi ada beberapa pilihan ya, kita tuliskan pilihan-pilihannya. Opsi yang pertama pramuka misalkan ya, pramuka. Kemudian opsi berikutnya paskibra. Nah, ini kita bisa menambahkan opsi dengan add option Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan sampai dengan beberapa ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan, misalkan yang ketiga PMR. Kemudian add option lagi, misalkan drum band. Add option lagi, misalkan siswa potensial matematika misalkan. Nah, seperti itu. Kita geser ke bawah, kita tambahkan kembali siswa potensial sains. Kemudian kita add option lagi, misalkan karya tulis ilmiah. Ya, saya rasa cukup ya Bapak Ibu.
Supaya tampilannya tidak memanjang seperti ini kan terlihat panjang sekali ya karena banyak opsi. Nah, maka kita bisa merubah tampilan tersebut dengan memilih, kita geser dulu ke bawah Bapak Ibu. Di sini ada titik 3, kita pilih drop down. Ya, kita pilih drop down. Kita preview. Atau di sini tidak usah di preview, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nih, di sini data ekskul yang diminati tadi pilihan-pilihannya itu tidak terlihat ya, kecuali setelah Bapak Ibu nanti atau siswa barunya nanti itu memilih select your answer, baru akan terlihat pilihannya seperti ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi untuk section 3 data pendukungnya baru hobi, data ekskul yang diminati. Selanjutnya apalagi yang belum ya? Nah, kita akan lanjutkan dulu dengan pertanyaan selanjutnya. Misalkan prestasi yang diraih. Prestasi yang diraih. Kita akan pilih long answer. Siapa tahu ada calon siswa baru yang memiliki segudang prestasi ya Bapak Ibu. Jadi calon siswa baru tersebut bisa leluasa gitu mengisi di kolom yang telah disediakan. Jadi ini bisa dilihat perbedaannya Bapak Ibu, kalau ini kolomnya kecil, yang ini lebih lebar. Baik Bapak Ibu, untuk section 3 juga sudah cukup ya. Bapak Ibu silahkan bisa menambahkannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa explore. Selanjutnya kita akan preview kembali. Kita akan melihat tampilan yang ada di komputer maupun di mobile. Untuk tampilan mobilenya seperti ini ya. Kita geser, kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Bapak Ibu hanya bisa melihat section 1 saja ya. Untuk section 2 dan 3-nya itu tidak bisa terlihat di preview, kecuali nanti setelah siswa baru tersebut mengisi, nah nanti baru akan terlihat untuk section selanjutnya. Langkah berikutnya kita akan menuju ke setting Bapak Ibu, bagaimana kita membagikan formulir ini ya kepada calon siswa baru kita. Kita klik saja share. Nah, di sini ada dua. Nah, kalau diklik di sini ada dua opsi Bapak Ibu. Yang pertama, anyone with the link can respond. Kemudian yang kedua, only people in my organization can respond. Jika Bapak Ibu memilih yang pertama, maka form ini tidak akan bisa diisi oleh orang yang tidak mempunyai akun Microsoft dengan akun yang sama dengan si pembuat formulir gitu. Sehingga jika formulir ini ingin disebarkan dan yang tidak mempunyai akun Microsoft itu bisa mengisi, maka pastikan Bapak Ibu settingannya ada di sini. The only people in my organization can respond. Selanjutnya kita akan kopikan link ini. Kita copy, kita coba ke notepad ya Bapak Ibu supaya terlihat linknya. Kemudian kita pastekan di sini. Ternyata linknya sangat panjang Bapak Ibu. Kita kopikan kembali. Kita copy, kita minimize, lalu kita tambahkan tab, new tab. Kita pastekan di sini Bapak Ibu. Kita paste, kemudian kita enter. Form yang tadi kita buat akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Namun jika link ini langsung kita bagikan dengan link yang panjang tadi ya, tentu akan sulit bagi peserta untuk mengingatnya ya.
atau bagi orang tua akan sulit untuk mengingatnya, apalagi kalau dibagikannya itu dalam bentuk flyer atau selebaran gitu, sehingga kita harus memperpendek link ya dengan menggunakan platform URL shortener. Tadi kita sudah coba copy ya, kemudian selanjutnya saya akan menggunakan shortener link yang sering saya gunakan, yaitu gg.gg. Kita ketikkan saja gg.gg, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita tinggal pastikan saja tadi link yang panjangnya itu kita pastikan. Kalau sudah dipastikan, lalu kita bisa langsung customize link ya. Kita centang customize linknya, kita ganti di sini misalkan kita menggunakan huruf kecil saja. Misalkan seperti ini untuk memudahkan. Selanjutnya kita klik shorten URL. Nah, ini adalah link yang sudah dipendekkan oleh gg.gg, Bapak Ibu. Kita kopikan saja ya. Kita copy, kemudian kita kembali ke Notepad. Kita pastikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya perbedaan antara link yang masih panjang dengan link yang sudah dipendekkan dengan menggunakan platform URL shortener gg.gg. Selanjutnya kita pastikan, kita copy dulu, kemudian kita pastikan di browser ya. Kita pastikan, kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampilan dari formulir yang sudah kita buat. Saya akan coba Bapak Ibu untuk mengisi formulir yang sudah kita buat, tapi akan sembarang saja ya. Misalkan seperti ini saja. Nah, untuk tanggal lahir, silakan Bapak Ibu lihat tampilannya seperti ini ya. Jadi siswa baru tidak akan kebingungan gitu dengan format yang berbeda, karena ini formatnya sudah sama, cara mengisinya sama. Misalkan dia lahir tahun berapa ya, kalau masuk ke SMP itu kira-kira usianya sebentar, misalkan dia lahir tahun 2008 bulan Juli misalkan ya, atau bulan Agustus misalkan tanggal 10 ya. Kemudian karena dia lahir tahun 2008 berarti dia usianya 12 tahun. Kemudian sekolah asal misalkan sembarang saja ya, ini Bapak Ibu, SDN 1 Banjar misalkan. Nah, section yang pertama sudah berhasil diisi. Selanjutnya kita next untuk menuju ke section yang kedua. Nama ayah kandung misalkan siapa ya? Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Misalkan nama ayah kandungnya Brad Pitt, kemudian nama ibu kandungnya Angelina Jolie misalkan. Kemudian pekerjaan ayah misalkan pekerjaan ayah
pekerjaan ibu rumah tangga misalkan, alamat Banjar. Nah, karena tadi saya men-settingnya long answer, maka di sini terlihat ya Bapak Ibu, kolomnya itu lebih lebar. Kemudian karena tidak punya wali, misalkan di sini saya kosongkan saja, karena memang untuk nama wali dan alamat wali siswa ini tidak wajib diisi. Tadi requirednya dinonaktifkan ya Bapak Ibu. Ciri-cirinya kalau yang wajib itu biasanya ada ada simbol bintang, di sini tidak ada. Selanjutnya kita klik next. Kemudian data pendukung, misalkan hobinya baca, mendengarkan musik misalkan ya, traveling misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian data actual yang diminati, misalkan dia akan pilih potensial matematik. Kemudian prestasi yang diraih, misalkan pernah menjadi juara 1 tingkat kota Banjar, menjadi juara 1 olimpiade matematika misalkan ya, tingkat kota Banjar. Selanjutnya setelah data yang diminta sudah berhasil diisi, lalu kita klik submit. Nah, di sini muncul respon, thanks, your response was submitted. Sesaat setelah submit itu ada pesan dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggantinya ke dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa mengubahnya. Selanjutnya kita akan melakukan setting. Kita kembali lagi ke formulirnya ya Bapak Ibu. Kita klik titik 3. Nah, ini kita klik titik 3. Kemudian kita menuju setting. Pastikan bahwa settingannya ada pada only people in my organization can respond. Kemudian untuk option for responsesnya accept responses. Bapak Ibu jika ingin melakukan setting date do-nya, berarti Bapak Ibu bisa centang start date-nya, kemudian silakan diisi apakah data ini mulai bisa diakses tanggal berapa, kemudian jam berapa. Kemudian kita juga bisa centang end date-nya, dan kita tentukan kapan siswa baru itu sudah tidak bisa mengakses formulir ini, tanggal berapa, kemudian jam berapa. Nah, setelah settingnya selesai, maka formulir yang kita buat itu sudah siap untuk dibagikan. Demikian tutorial singkat tentang bagaimana cara membuat formulir PPDB hingga setting dan membagikan formulir ini ya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti akan ada video tutorial berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara membuat kuis. Jadi Bapak Ibu tetap stay tune di channel YouTube saya, Teh Yani Channel. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Tetap belajar dan berbagi. Salam sehat, salam sukses, salam Microsoft Office 365. Melangkah bersama, maju bersama, dan sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.